Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini memasuki surat nomor 105, yaitu surat Al-Fil, artinya gajah. Ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dan sembuh sehat walafiat kembali. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang besar, suatu masalah yang sulit, suatu masalah yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan solusi dan jalan keluarnya. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat. Kepada saudara-saudara yang telah memberikan atensi, koreksi, serta subscribe-nya pada channel ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, keselamatan, dan limpahan rezekinya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari segala macam mara bahaya dan dari segala macam fitnahnya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj. Baiklah saudara-saudara, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yajid alam yang al-kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul adzim. Artinya, atas nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, apakah engkau tidak melihat bagaimana Tuhan dikau bertindak terhadap para pemilik gajah? Bukankah ia telah membuat perang mereka berakhir dengan kehancuran, dan ia mengutus sekawanan burung untuk melawan mereka. burung itu melempari mereka dengan batu yang telah
diputuskan, maka ia menjadikan mereka seperti jerami yang habis dimakan. Maha benar Allah beserta firman-firmannya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pada ayat 1 yang diisyaratkan di sini ialah peristiwa suatu penyerbuan yang dipimpin oleh Abraha ke Mekah. Abraha ini adalah raja muda, raja Abisinia yang beragama Kristen dan berkedudukan di Yaman. Tujuan Abraha ialah untuk menghancur leburkan Ka'bah agar bergeloranya semangat beragama dan perdagangan orang Arab dialihkan ke San'a, ibu kotanya Yaman. Untuk maksud itu, Abraha telah membangun sebuah katedral yang besar dan megah. Pasukan Abraha itu dikenal di tanah Arab dengan nama Ashabul Fil atau yang memiliki gajah, karena dalam pasukan itu terdapat seekor atau beberapa ekor gajah. Tahun terjadinya penyerbuan ini disebut sebagai tahun gajah, yaitu tahun 570 Masehi, dan bertepatan dengan tahun lahirnya Nabi suci Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mampu mempertahankan rumah suci atau Ka'bah dari serbuan pasukan yang besar, maka Sayyidina Abdul Muthalib berdoa sekeras-kerasnya sambil bersandar pada pintu Ka'bah sebagai berikut. Wahai Tuhan, pertahankanlah rumahmu dan janganlah kayu palang mengalahkan Ka'bah. Riwayat Zulkarnain. Lalu seluruh penduduk Mekah pergi ke pegunungan di sekitar kota Mekah. Sementara itu berjangkitnya penyakit cacar yang ganas atau penyakit sampar lainnya di kalangan pasukan Raja Abraha begitu hebat, sehingga bubarlah pasukan itu dalam keadaan kacau balau dan putus asa. Sebagian besar tidak dapat menemukan jalan pulang dan mati di jurang.
dan sebagian yang lainnya lagi binasa karena hanyut dilanda air bah. Keterangan dari Tuan Muir, kata pengantar Laib Ob Muhammad. Rupa-rupanya peristiwa itu mengisyaratkan pula bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Ka'bah dari serangannya musuh. Walaupun pada waktu itu berhala masih disembah di sana, di dalam Ka'bah itu. Ini sekedar untuk menunjukkan bahwa diselamatkannya Ka'bah itu mengandung maksud yang sangat dalam. Tidak sanksi lagi bahwa bertepatannya tahun itu dengan tahun lahirnya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terang sekali merupakan kunci penjelasan maksud itu. Karena bangsa Arab bukan saja tahu bahwa rumah suci itu mendapat berkahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, melainkan tahu pula bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah berdoa agar dibangkitkan seorang nabi dari kalangan bangsa Arab yang akan menyucikan Ka'bah. Jadi diuraikannya peristiwa itu menjadi peringatan bagi kaum Quraisy bahwa apabila Tuhan membinasakan pasukan karena berniat hendak menghancur leburkan rumah sucinya, apakah ia akan membiarkan begitu saja orang-orang yang hendak membinasakan nabinya? Tentu tidak demikian. Penjelasan berikutnya, tidak ada satu hadis pun yang sahih yang meriwayatkan bagaimana bala tentaranya Raja Abrahah dibinasakan. Menurut Ikramah atau Ikramah, setiap orang yang terkena lemparan batu pasti terjangkit penyakit cacar. Ada suatu hadis berasal dari Yakub yang intinya seperti tersebut di atas itu, diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir. Diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi yang berjangkit di kalangan tentara Raja Abrahah itu ialah penyakit cacar yang sangat ganas. Selagi pasukan itu masih agak jauh dari kota Mekah. Akibatnya karena Abrahah sendiri juga terkena atau terjangkit wabah sampar, maka seluruh pasukan lari dalam keadaan kacau tunggang langgang dengan meninggalkan bangkai yang dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai. Kata-kata tarmihim bihi jarotin dapat berarti burung-burung
melempari mereka dengan batu atau melemparkan mereka menghantam batu. Adapun yang diisyaratkan oleh yang disebutkan belakangan ini ialah bahwa burung-burung merobek-robek daging mereka. Adapun arti kalimat hijarotin min sijil ini bisa dilihat di dalam penjelasan atau tafsir nomor 1198. Adapun burung-burung yang menunjukkan kebinasaan seorang musuh ini bisa dilihat di dalam penjelasan atau tafsir nomor 1387. Maha benar Allah beserta firman-firman-Nya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Semoga ini semua bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat meningkatkan iman, ilmu, dan amal perbuatan kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.